Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Mohon maaf sebelumnya, seperti biasa sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mohon maaf seperti biasanya seharusnya kita berjumpa atau membahas materi kita dengan Google Meet, tetapi karena ada suatu alasan maka kami akan membahas materi dengan mengirimkan video penjelasannya. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan soal ujian sekolah daerah atau USDA, Mapel Pendidikan Agama Islam. Nomor 1, perhatikan ayat Al-Quran berikut. 1. Ialah Allah Tuhan yang Maha Esa. 2. Allah tempat bergantung segala sesuatu. 3. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 4. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Arti dari surat Al-Ikhlas terdapat pada nomor 8 yang betul adalah A, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Ada dalam ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah Allahus Samad, atau artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Yang nomor 3, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu adalah arti dari Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim. Kemudian yang keempat, sungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jawaban nomor 1 adalah A. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan potongan surat Quran surat An-Nas ayat 2 berikut. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf, di sini ada keliruan soal. Yang dimaksud di sini adalah bukan Quran surat An-Nas, tapi Quran surat Al-Asr atau Wal Asri. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian pertanyaannya adalah perilaku sehari-hari yang sesuai pesan pokok ayat tersebut adalah A. Amin menasihati temannya untuk tidak berkelahi. B. Aminah selalu membuang sampah pada tempatnya. C. Farida senang membantu ibunya memasak di dapur. D. Fatimah selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkenaan ataupun yang berkaitan dengan potongan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr adalah sebelumnya arti dari potongan ayat ini adalah dan saling mewasiatkan atau menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Berarti perilaku yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan potongan ini adalah yang A. Amin menasihati temannya untuk tidak berkelahi. Ya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Perhatikan Quran surat An-Nasr ayat 1 berikut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Arti yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. B. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. C. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. D. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan. Arti atau terjemah yang sesuai dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath adalah yang D. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan. Soal nomor 4.
Perhatikan pasangan ayat Al-Quran dan artinya berikut. Ayat Qul a'udzu birabbin nas, arti A. Sembahan manusia. Ayat nomor 2 Malikin nas, arti B. Raja manusia. Ayat nomor 3 Ilahin nas, arti C. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Pasangan ayat dan arti yang tepat pada soal tersebut adalah nomor 1 Qul a'udzu birabbin nas. Pasangan arti yang tepat adalah yang C. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Pasangan Malikin nas, arti yang tepat adalah Raja manusia. Kemudian pasangan ayat yang tepat Ilahin nas, artinya yang tepat adalah pasangannya sembahan manusia atau Tuhan dari manusia. Berarti 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan Quran surat Al-Fil ayat berikut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Hukum bacaan ya pada lafal bergaris bawah adalah, di sini lafal yang bergaris bawah adalah ka'asfin ma. Nah, arti yang dimaksud di sini adalah kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini dalam ilmu tajwid adalah hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin setelah itu bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, di sini adalah hurufnya adalah mim, berarti termasuk dalam hukum bacaan idgham bi gunnah. Oke. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan arti Quran surat Al-Falaq berikut. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang sesuai dengan arti tersebut adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. B. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan arti Quran surah Al-Ma'un ayat 3 berikut. Maka orang yang menghardik anak yatim. Perilaku sehari-hari agar kita tidak termasuk orang yang dimaksud ayat tersebut adalah A. Tidak berperilaku sombong, B. Memberi makan orang miskin, C. Mengerjakan sholat pada awal waktunya, D. Mengasihi dan menyantuni anak yatim. Perilaku sehari-hari yang tidak termasuk pada ayat maka itulah orang yang menghadirkan anak yatim adalah yang tepat pada pilihan D, mengasihi dan menyayangi anak yatim. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan Quran surah At-Tin ayat 8 berikut. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Arti yang tepat untuk ayat tersebut adalah A. Bukankah Allah hakim yang paling adil? B. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. C. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. D. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang tepat adalah alaihissallahu biahkamil hakimin, adalah poin atau pilihan yang A. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Di poin atau pilihan yang B, dan demi negeri Mekah yang aman ini adalah ini arti dari ayat wahadzal baladil amin. Dan C, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau yang D, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sekali lagi, untuk jawaban atau soal nomor 8, jawabannya adalah A. 9. Perhatikan narasi berikut.
Soleh meyakini agama Islam adalah agama yang benar. Ia menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Ia beribadah sesuai agamanya dan mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agama yang diyakininya. Narasi tersebut sesuai dengan pengalaman Al-Quran surat A. Al-Ma'idah ayat 2, B. Al-Kafirun ayat 6, C. Al-Hujurat ayat 12, D. Al-Ma'idah ayat 3. Berhubungan dengan toleransi antar pemeluk agama, ini adalah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Jawaban nomor 9, soal nomor 9 adalah B. Al-Kafirun ayat 6. Lanjut, soal nomor 10. Perhatikan ayat berikut. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Penerapan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Syamsul tidak marah ketika dihina temannya. B. Syaiful rajin menolong temannya yang membutuhkan. C. Rani tidak suka menceritakan kejelekan temannya. D. Tania mempunyai banyak teman dari berbagai suku. Ayat pada potongan ayat wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, ini artinya adalah dan janganlah saling menggunjing ya, dan menceritakan keburukan orang lain. Ya, kemudian pilihan dari A, B, C, dan D yang tepat sesuai dengan maksud ataupun arti dari potongan ayat tersebut adalah yang C. Rani tidak suka menceritakan kejelekan temannya. 10. Perhatikan narasi berikut. Mubarak seorang penjaga kebun yang jujur. Suatu ketika pemilik kebun menyuruhnya mengambilkan buah anggur yang manis. Berkali-kali ia memetik anggur, rasanya selalu masam. Tuannya memarahi dan berkata, "Engkau sudah bertahun-tahun menjaga kebun. Mengapa tidak dapat membedakan anggur yang masam dan yang manis?" Mubarak menjawab bahwa ia hanya bertugas menjaga kebun. Ia takut mengambil yang bukan miliknya karena Allah Maha mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan hambanya. Asmaul Husna yang terdapat pada narasi tersebut adalah A. Al-Alim, B. Al-Adil, C. As-Sami', D. Al-Wahhab. Ya. Ada kata kuncinya di sini, yaitu karena Allah Maha mengetahui setiap perbuatannya. Asmaul Husna Allah Maha mengetahui adalah Al-Alim. A. Al-Adil itu adalah Maha Adil. C. As-Sami' itu adalah Maha mendengar. D. Al-Wahhab itu adalah yang Maha Pemberi. 11 jawabannya adalah A. 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk. 2. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. 3. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. 4. Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh alam beserta isinya. Pernyataan yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Malik adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Raja atau merajai. Berarti yang paling tepat adalah pernyataan pada nomor 2 dan nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 13. Al-Adil berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Adil adalah A. Hakim selalu memutuskan perkara sesuai peraturan tanpa pandang bulu. B. Anak-anak SD suka maju, bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah. C. Seorang pedagang menjelaskan barang dagangannya dengan apa adanya. D. Seorang pemain sepak bola berlatih dengan keras menjelang pertandingannya.
perilaku ataupun pernyataan yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Adil, yaitu Allah Maha Adil, adalah A. Hakim selalu memutuskan perkara sesuai peraturan tanpa pandang bulu. 14. Perhatikan tabel berikut. Asmaul Husna Al-Qayyum, Al-Hayyu, dan Al-Ahad. Di sebelah kanan ada perilaku keteladanan. A. Berolahraga untuk menjaga kesehatan. B. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. C. Mencuci baju dan sepatu sendiri. Pasangan antara Asmaul Husna dan perilaku keteladanan yang sesuai adalah Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Berarti yang berhubungan dengan Al-Qayyum adalah yang C. Mencuci baju dan sepatu sendiri. Al-Hayyu adalah Allah yang maha menghidupkan atau Allah yang maha hidup. Kemudian pasangan yang tepat adalah perilaku yang A. Berolahraga untuk menjaga kesehatan. Al-Ahad, Allah Maha Esa, yaitu yang paling tepat adalah tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. 1C, 2A, 3B. 1C, 2A, 3B. 14 jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kita harus hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. 2. Kita harus beriman dan tidak menyekutukan Allah yang Maha Esa. 3. Kita harus rajin beribadah karena menyadari bahwa kita kelak akan mati. 4. Kita tidak boleh membunuh binatang tanpa sebab yang dibenarkan agama. Pernyataan yang menunjukkan sikap mengimani sifat al-mumit adalah al-mumit, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Berarti yang berhubungan dengan itu ada di nomor 3. Kita harus rajin beribadah karena menyadari bahwa kita akan mati. Betul. Kemudian satu lagi ada di nomor 4. Kita tidak boleh membunuh binatang tanpa sebab yang dibenarkan agama. Berarti jawaban yang tepat adalah A, 3 dan 4. 16. Perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut. Suatu masyarakat meyakini bahwa hasil pertanian bisa melimpah berkat jasa Dewi Sri yang menyuburkan tanah. Mereka mengadakan upacara persembahan untuk Dewi Sri sebagai ucapan terima kasih. Contoh penerapan sikap yang sesuai dengan syahadat tauhid adalah A. Mempercayai kebiasaan tersebut karena ajaran leluhur. B. Ikut merayakan upacara persembahan karena sudah menjadi tradisi. C. Tidak ikut melakukan persembahan karena hanya Allah yang disembah. D. Mempercayai bahwa Dewi Sri adalah dewa penyebab tanah yang subur. Berhubungan dengan syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka jawaban yang tepat adalah tidak ikut melakukan persembahan karena hanya Allah yang disembah. Jawaban soal nomor 16 adalah C. Lanjut ke soal nomor 17. Salah satu tujuan diturunkannya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai sumber pengetahuan. Di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjelaskan tentang pokok ilmu pengetahuan yang mendorong manusia mengembangkan wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Perilaku yang sesuai dengan tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran atau kitab suci tersebut adalah yang B. Membaca dan mempelajari isi ayat-ayat Al-Quran. Lanjut ke soal nomor 18. Berikut adalah beberapa nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Nabi Adam alaihissalam. 2. Nabi Ayub alaihissalam. 3. Nabi Nuh alaihissalam. 4. Nabi Ismail alaihissalam. 5. Nabi Musa alaihissalam. 6. Nabi Ilyas alaihissalam.
7 Nabi Isa alaihi salam, dan 8 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah yang merupakan Rasul Ulul Azmi ditunjukkan oleh nomor Rasul Ulul Azmi hanya ada 5, yaitu Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling tepat adalah ada di nomor 2. Ada di nomor 3 Nabi Nuh, kemudian ada di nomor 5 Nabi Musa, kemudian ada di nomor 7 Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nomor 8. Berarti nomor 18 jawaban yang tepat adalah C. 3, 5, 7, dan 8. 19. Perhatikan peristiwa tentang hari akhir berikut. Pada hari kiamat nanti, semua manusia yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu proses penghitungan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil penghitungan amal tersebut, kemudian amal manusia akan ditimbang. Nama hari kiamat sesuai narasi tersebut adalah, mari kita cek lagi. Pada hari kiamat, semua manusia yang sudah meninggal akan dibangkitkan, berarti yaumul ba'ats, dibangkitkan. Lalu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu kemudian yaumul mahsyar, untuk menunggu proses penghitungan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dihitung yaumul hisab. Dari penghitungan amal, kemudian amal manusia akan ditimbang, berarti yaumul mizan. Berarti yang paling tepat adalah B, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. 19 B. 20. Setiap orang yang ingin meraih cita-citanya pasti mendapatkan cobaan dan rintangan. Semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Salah satu hikmah beriman pada qada dan qadar sesuai narasi tersebut adalah A. Sabar menghadapi cobaan, B. Perlunya berusaha dalam kehidupan, C. Menjadikan seseorang tidak putus asa, D. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang begitu saja. Yang pilihan sesuai dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah yang A. Sabar menghadapi cobaan. Soal nomor 21. Data riset Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebersihan masih rendah, sedangkan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Al-hadis yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih adalah A. Al-haya'u minal iman, B. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, C. Hubbul watan minal iman, D. At-tuhuru syatrul iman. Nah, yang berhubungan dengan hadis kebersihan adalah D. At-tuhuru syatrul iman. Soal nomor 22. Perhatikan beberapa manfaat perilaku terpuji berikut. 1. Menambah pengetahuan dan informasi. 2. Mencegah dari sifat sombong. 3. Disegani dan dihormati orang lain. 4. Senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Manfaat perilaku rendah hati terdapat pada nomor mencegah dari sifat sombong, kemudian dan disegani dan dihormati orang lain. Berarti jawabannya adalah ada pada nomor 2 dan nomor 3. Jawaban yang tepat adalah huruf C. Soal nomor 23. Perhatikan kisah berikut. Wahyu adalah seorang anak yatim piatu yang kreatif dan memiliki semangat tinggi. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya menjadi anak yang bergantung pada orang lain. Ia memiliki keahlian membuat mainan dari kaleng bekas,
sehingga bisa mencari tambahan biaya untuk mencukupi kebutuhannya. Di sekolah, ia juga merupakan anak yang berprestasi. Contoh penerapan perilaku pantang menyerah sesuai kisah tersebut adalah: A. Anita sering membantu ibunya mencuci pakaian. B. Arifin terbiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah. C. Bilqis selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. D. Bisma selalu berjamaah ke masjid meskipun hujan lebat. Pernyataan yang sesuai dengan perilaku pantang menyerah adalah D. Bisma selalu berjamaah ke masjid meskipun hujan lebat. 24. Afnan sedang memimpin diskusi kelas untuk mengerjakan tugas dari guru. Saat berdiskusi, Nadim mengajukan pendapat. Afnan merasa pendapat Nadim tidak sesuai dengan pendapatnya. Sebagai ketua, yang dilakukan Afnan adalah: A. Menolak pendapat tersebut dan meminta pendapat lain. B. Membiarkan pendapat Nadim dan memilih pendapat lain. C. Mendiskusikan pendapat Nadim dan pendapat teman lain. D. Memilih pendapat Nadim agar ia tidak tersinggung. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan pendapat Nadim dan pendapat teman lain. 25. Kaslan sering berbicara dengan temannya saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Pada saat ulangan harian, Kaslan tidak dapat mengerjakan soal dan akhirnya menyontek teman sebangkunya. Penerapan perilaku di lingkungan sekolah adalah: A. Tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika ujian sekolah. B. Meminjamkan alat tulis yang dimiliki kepada teman yang membutuhkan. C. Mengerjakan dengan seksama ketika guru mendengarkan dengan seksama ketika guru menerangkan pelajaran. D. Menolong teman yang jatuh saat naik sepeda. Yang berhubungan dengan perilaku jujur di lingkungan sekolah adalah: A. Tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika ujian sekolah. 26. Perhatikan kisah berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang dipanjatkan Uwais Al-Qarni akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni bukan orang yang terkenal, ia juga bukan keturunan bangsawan. Akan tetapi, ia termasuk orang yang sangat menghormati ibunya. Ia rela tidak menjadi sahabat Nabi demi merawat ibunya yang sudah tua. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ketika sakit yang tepat adalah: A. Memberikan banyak uang untuk berobat. C. Cukup membayar seseorang untuk merawatnya. C. Merawatnya ketika sakit dengan penuh kasih sayang. D. Membiarkan dan pura-pura tidak tahu jika orang tua sakit. Pernyataan yang tepat sebagai perilaku bentuk hormat dan patuh kepada orang tua saat sakit adalah C. Merawatnya ketika sakit dengan penuh kasih sayang. 27. Rashif dan Raihan sedang belajar bersama di teras. Mereka mendengar keluarga Ignatius sedang merayakan hari raya Natal. Penerapan perilaku toleran yang sebaiknya dilakukan oleh Rashif dan Raihan adalah: A. Memberikan hadiah kepada keluarga Ignatius. B. Menghormati dan menjaga ketenangan ibadah keluarga Ignatius. C. Mendoakan keluarga Ignatius agar memeluk agama Islam. D. Meminta mereka menghentikan ibadah mereka dengan sopan. Yang sesuai dengan perilaku toleran yang harus dilakukan Rashif dan Raihan adalah B. Menghormati dan menjaga ketenangan ibadah keluarga Ignatius. Lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan narasi berikut. Di Bali terdapat Puja Mandala yang menjadi pusat peribadatan 5 agama yang unik karena dalam satu kawasan yang sama ada 5 rumah peribadatan. Setiap manusia dapat hidup berdampingan dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
tempat ini membuktikan toleransi masyarakat Bali dalam hal agama sangat tinggi. Semua agama mendapatkan fasilitas untuk menjalankan ibadah. Sikap toleran sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun yang tepat adalah A. Mengikuti kegiatan ibadah agama lain. B. Mempelajari semua agama, bahasa, dan budaya. C. Menghargai perbedaan agama dan keragaman. D. Hanya menghargai orang lain yang menghargai kita. Perilaku sikap toleransi sesuai dengan pemahaman surah Al-Kafirun yang tepat adalah jawaban C. Menghargai perbedaan agama dan keragaman. Oke, 29. Seseorang yang hidup sederhana akan mendapatkan banyak keuntungan, di antaranya telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Contoh perilaku sederhana yang sesuai dengan manfaat tersebut adalah A. Radino mendapat hadiah berupa uang dari kerabatnya, ia menghabiskannya untuk mentraktir teman-temannya. B. Karwadi menerima dana beasiswa untuk membeli keperluan sekolah, tetapi ia belikan sepeda baru. C. Munir mendapatkan kiriman uang dari pamannya, ia menggunakannya untuk membeli pakaian baru. D. Waryono mendapatkan uang saku dari ayahnya, ia menyisihkan sebagian untuk ditabung. Yang sesuai dengan pernyataan hidup sederhana adalah D. Waryono mendapatkan uang saku dari ayahnya, ia menyisihkan untuk ditabung. Soal nomor 30. Perilaku amanah merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Pengertian amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut yang termasuk contoh perilaku amanah adalah A. Ahmad tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan lebat. B. Hashim menyisihkan uang sakunya untuk ditabung setiap hari. C. Dia menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. D. Salsa mengakui bahwa ia belum mengerjakan PR. Perilaku amanah adalah sekali lagi sesuatu yang dibebankan kepada kita dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu adalah perilaku amanah. Jadi beberapa pernyataan pilihan yang tepat adalah C. Dia menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Soal nomor 31. Perhatikan beberapa ketentuan wudhu berikut. 1. Berkumur-kumur. 2. Mengusap kedua telinga. 3. Mengusap sebagian kepala. 4. Mengusap kedua tangan sampai siku. 5. Menghirup air ke dalam lubang hidung. Ketentuan yang merupakan sunnah wudhu adalah pada nomor 1. Berkumur-kumur, ini adalah sunnah. 2. Mengusap kedua telinga, ini juga sunnah. Bagian kepala ini rukun. Membasuh kedua tangan sampai siku ini rukun. Yang kelima, menghirup air ke dalam lubang hidung adalah sunnah. Berarti yang termasuk ada dalam sunnah wudhu adalah 1, 2, dan 5. Oke, jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, dan 5. 32. Perhatikan tabel gerakan sholat dan bacaan sholat berikut. Nomor 1, gerakannya adalah gerakan duduk tawaruk atau tasyahud akhir. Ini ditunjukkan dengan adanya kaki di sini, telapak kaki kiri yang keluar. Kemudian ini adalah gerakan ruku. Nomor 2, nomor 3 adalah gerakan sujud, dan nomor 4 adalah gerakan takbiratul ikram atau takbir. Pasangan yang sesuai dengan gerakan dan bacaan adalah 1 dengan C, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 adalah ruku, subhana rabbiyal azimi, yang A ya. Kemudian yang nomor 3 adalah subhana rabbiyal a'la, ini dengan yang D. Ini pasti Allahu Akbar. Jawabannya adalah 1C.
kemudian 2A, 3 dengan D, 4 dengan B. Jawaban yang tepat adalah ada di pilihan 1C, 2A, 3D, 4B. Jadi ini adalah di pilihan C. Soal nomor 33. Perhatikan bacaan zikir setelah sholat berikut. La ilaha illallah. Arti dari bacaan zikir tersebut adalah A. Maha suci Allah. B. Allah maha besar. C. Segala puji bagi Allah. D. Tiada Tuhan selain Allah. Lafaz la ilaha illallah artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Jawabannya adalah D. Lanjut ke 34. Sholat wajib bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, pejabat maupun rakyat. Bahkan tidak ada pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi muslim yang datang duluan boleh menempati saf terdepan. Contoh perilaku yang terkait dengan hikmah sholat tersebut adalah A. Fatih selalu membiasakan hidup bersih dan menjaga kesehatan. B. Narisa tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Nani menolak ajakan temannya untuk mencontek. D. Farid selalu datang tepat waktu di sekolah. Yang berkaitan dengan perilaku ataupun pernyataan narasi di atas adalah B. Narisa tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Selanjutnya soal nomor 35. Perhatikan gambar wudhu berikut. Nomor 1 ini adalah membasuh muka. Nomor 2 adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nomor 3 adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nomor 4 adalah mengusap sebagian rambut atau kepala. Urutan yang tepat adalah pasti harusnya 1 membasuh muka, 2 membasuh kedua tangan, kemudian yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut, dan baru yang terakhir adalah yang 3 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti 1, 2, 4, 3. Ya, jawaban yang tepat adalah A. 36. Sholat tarawih adalah sholat pada malam hari di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah muakkad. Sholat tarawih dapat dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri maupun berjamaah. Ketentuan pelaksanaan sholat tarawih yang tepat adalah A. Sesudah sholat fardu sebanyak 2 rakaat. B. Sesudah sholat isya dengan 8 rakaat atau 20 rakaat. C. Sesudah matahari naik sepenggalah dengan 2, 4, 6 atau 8 rakaat. D. Pada malam hari sesudah bangun tidur dengan 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Yang sesuai dengan ciri-ciri sholat tarawih yaitu sesudah sholat isya dengan 8 rakaat atau 20 rakaat, yaitu jawaban B. 37. Perhatikan ketentuan-ketentuan berikut. 1. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. 2. Niat pada malam hari. 3. Mengakhirkan sahur. 4. Menyegerakan berbuka. Ketentuan puasa Ramadan yang merupakan rukun puasa terdapat pada nomor. Rukun puasa hanya 2. Yang pertama adalah niat pada malam harinya dan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Berarti jawabannya adalah A. 1 dan 2. 38. Perhatikan beberapa hikmah ibadah berikut. 1. Membersihkan harta dan jiwa. 2. Meningkatkan kefasihan membaca. 3. Menyehatkan jasmani dan rohani. 4. Melatih kejujuran dan kesabaran. Hikmah ibadah tersebut yang merupakan hikmah puasa Ramadan adalah puasa Ramadan berarti tentang menyehatkan jasmani dan rohani dan melatih kejujuran dan kesabaran, yaitu 3 dan 4.
Berarti jawabannya adalah C. 39. Perhatikan beberapa manfaat berikut. 1. Meringankan beban penderitaan orang lain. 2. Menyambung dan mempererat persaudaraan. 3. Menambah keberkahan pada harta yang dimiliki. 4. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sedekah terkait hubungan dengan sesama manusia terdapat pada nomor ya, di sini ada hubungan dengan sesama manusia, berarti meringankan beban penderitaan orang lain, 1, dan yang kedua adalah menyambung dan mempererat persaudaraan. 39 jawabannya A. Soal nomor 40. Pak Muharram setiap tahun membayar zakat fitrah seluruh anggota keluarganya. Dia hidup bersama seorang istri, 4 orang anak, dan 2 keponakannya yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah yang harus ia keluarkan sebanyak, mari kita hitung. Pak Muharram 1, kemudian seorang istri, berarti Pak Muharram dan istri 2, kemudian 4 orang anak, berarti 2 tambah 4 berarti 6, dan ada 2 keponakan yang menjadi tanggungannya, berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8 dikali 2,5 yaitu 20 kilogram. B jawabannya. 41. Beliau adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Ad. Kaumnya gemar membangun rumah, Mekah, dan istana, tetapi mereka tidak pandai bersyukur. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Hud alaihissalam. 42. Sejak lahir, Nabi Ismail alaihissalam sudah merasakan pahit getirnya hidup. Ia rela berkorban untuk disembelih sang ayah karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah A. Giat bekerja dan tekun beribadah. B. Semangat belajar dan dalam mencari ilmu. C. Berani membela kebenaran dan keadilan. D. Tidak pernah mengeluh dan selalu bersabar. Sesuai dengan pernyataan di atas, keteladanan Nabi Ismail adalah D. Tidak pernah mengeluh dan selalu bersabar. 43. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau menemani Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Tutur katanya fasih dan santun. Penerapan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan Nabi Harun alaihissalam adalah A. Faqih, membantu mengangkat barang bawaan ayahnya yang cukup berat. B. Farah, tidak pernah berkata-kata kasar yang dapat melukai hati orang lain. C. Fajrin, tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum usia 17 tahun. D. Fahmi, membantu adiknya menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang sesuai dengan perilaku Nabi Harun alaihissalam yang bertutur kata fasih dan santun adalah B. Farah, tidak pernah berkata-kata kasar yang dapat melukai hati orang lain. Lanjut ke soal nomor 44. Di sini ada nama Wali Songo dan tempat dakwahnya. Ada Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Pasangan yang benar dari tabel tersebut adalah Sunan Giri, itu berada tempat dakwahnya adalah ada di Gresik. Berarti 1 dengan C. Sunan Ampel berada di Surabaya, 2 dengan A. Sunan Derajat adalah di Lamongan. Kemudian Sunan Bonang di Tuban. Berarti jawabannya adalah B. 1C, 2A, 3D, dan 4B. 45. Perhatikan beberapa mukjizat berikut. 1. Suaranya merdu membuat makhluk bertasbih.
2. Mampu melunakkan besi tanpa ditempa. 3. Menghidupkan orang mati atas izin Allah. 4. Membelah lautan menjadi daratan. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam ditunjukkan pada mukjizat Nabi Daud adalah nomor 1 dan 2. Suaranya merdu dan mampu melunakkan besi. Jadi jawaban 45 adalah D, 1 dan 2. 46. Luqman al-Hakim, seorang laki-laki yang memiliki ilmu hikmah. Ia tidak membiarkan anaknya melakukan perbuatan tercela, terlebih lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang sesuai dengan keteladanan Luqman al-Hakim adalah: A. Zahid melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. B. Zuhrufa selalu mendengarkan lagu-lagu Islami. C. Jalfa selalu melantunkan bacaan sholawat. D. Zakir mengerjakan soal ujian dengan jujur. Yang sesuai dengan keteladanan Luqman al-Hakim adalah A. Zahid melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Lanjut ke soal nomor 47. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Beliau sangat jujur dalam hal apa saja dan di mana saja, sehingga menjadi pemimpin yang benar-benar terpercaya. Perilaku terpuji yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Satria membantu ibunya meskipun baru pulang sekolah. B. Soni rajin belajar tanpa kenal lelah meskipun tidak dalam ulangan. C. Saskia membayar makanan sesuai harga meskipun tidak ada penjualnya. D. Safitri tidak pernah marah meskipun setiap hari dihina teman-temannya. Perilaku yang menunjukkan ataupun meneladani gelar Al-Amin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: C. Saskia membayar makanan sesuai harga meskipun tidak ada penjualnya. 48. Ketika Raja Dicyanus memerintahkan agar dirinya disembah bagaikan Tuhan dan meminta penduduknya yang menyembah berhala, pemuda Ashabul Kahfi menolaknya meskipun dipaksa dengan kekerasan. Hikmah yang diambil dari kisah tersebut adalah: A. Mendidik hormat kepada pemimpin. B. Mengajarkan toleransi dalam beragama. C. Terbiasa santun dalam berbicara. D. Teguh mempertahankan keimanan. Sesuai dengan kisah Ashabul Kahfi, yang tepat adalah D. Teguh mempertahankan keimanan. Lanjut ke soal 49. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka dakwah beliau dilanjutkan oleh para sahabat yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Keberhasilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah adalah: A. Membukukan kitab suci. B. Membuat penanggalan kalender Hijriyah. C. Memberantas nabi palsu dan kaum murtad. D. Mendirikan madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah, sesuai dengan keberhasilan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah D. Mendirikan madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. 50. Ia adalah seorang khalifah yang bergelar Amirul Mukminin. Ia juga dijuluki sebagai Al-Faruq karena keberaniannya membela kebenaran. Hidupnya sederhana, senang membantu orang lain dan suka bermusyawarah. Sahabat Nabi Muhammad SAW dalam kisah tersebut bernama: A. Umar bin Khattab. B. Utsman bin Affan. C. Ali bin Abi Thalib. D. Abu Bakar As-Siddiq. Seseorang yang dijuluki dengan julukan Al-Faruq dan bergelar Amirul Mukminin adalah A. Umar bin Khattab. Nah, demikian anakku sekalian, alhamdulillah 50 soal sudah kita bahas. Insya Allah nanti akan kami sertakan juga kunci jawabannya.
Untuk tugas selanjutnya, silahkan nanti anak-anakku sekalian mengerjakan soal yang kemarin dibagikan di kelas. Silahkan nanti dikerjakan di dalam soal tersebut boleh. Kemudian nanti silahkan mengirimkan jawabannya lewat link yang insya Allah akan kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.